golek misalnya terus mampir masjid ngombe ning gone banyu masjid, saya pikir enggak boleh. Ittaqadu kang ngalap sapa al yahud kubur anbiya'i ing pira-pira kuburane pira-pira nabine al yahud masajida ing pira-pira masjid muttafaqun alaih. Wa fi Muslim an Aisyah qalat wa zadalan nambahi sinten Muslimun Imam Muslim wan nasara ya, lan wong Nasrani walahuma lan iku keduwe Bukhari Muslim min hadithi Aisyah saking hadise Sayyidah Aisyah kanu idza mata fihimur rajul as-salih banu ala qabrihi masjidan kanu ana sapa Yahudi Nasara iku idza mata ing dalem nalikane mati ing dalem Yahud an-Nasara sapa rajul wong lanang as-salih kang saleh banu mongko padha bangun sapa al Yahud an-Nasara ala qabrihi ing atase kubure as-saleh bangun masjidan ing masjid. Mafihi lan iki dalam hadis Aisyah ulaika syirarul khalqi utai mengkono ya lan Nasara itu syirarul khalqi alane makhluk. Kebaikan itu perlu penyesuaian. Tidak setiap kebaikan itu nanti akan menghasilkan nilai baik. Nah, kebaikan itu juga harus disesuaikan dengan kebenarannya. Tadi disampaikan pun gawe masjid, masjid itu tempat yang baik. Nah, bahkan di situ kita duduk saja niat itikaf ono pahalane. Namun ternyata di sini ya, ada bahasa qatallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Ini artinya membuat masjid tidak pada tempatnya yang layak. Jangan dilihat sing penting gawe masjid tapi membuat masjid itu emang awalnya tadi disampaikan disuruh, tapi ketika pembuatan masjidnya itu tidak sesuai maka akan menjadikan sebuah kesalahan. Ya, bahkan di sini disampaikan qatalahumullah qatalallah al-yahud ay la'ana wa qatala wa ahlaka ya, ini makna-maknanya. Kenapa demikian? Ya karena orang-orang Yahud itu membuat di atasnya kuburannya orang-orang ya nabinya atau orang-orang soleh dari mereka yang meninggal itu di atasnya dibanguni masjid. Hal itu dianggap suatu yang tidak benar. Nah, hadis ini ya kadang-kadang kalau kita memahami hadis satu apa adanya itu kadang kita juga akan mikir. Loh, terus bukankah ning Islam yo akeh. Sekarang itu di sekitar para wali ono masjid. Yang Gresik sendiri juga ya, masjid, terus itu juga ada makamnya Habib Abu Bakar ya. Dan nanti di Mekah ya, di Mesir. Maksud di sini bagaimana? Ini para ulama mengartikan bahwa kita harus memahami inti dari nilai kesalahan itu kita tidak boleh mentuhankan selain Allah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah ya, kita tidak boleh sujud kepada selain Allah.
Nah, masjid itu kan tempat sujud. Ketika di situ kemudian ada makamnya orang soleh, makamnya Nabi, terus kemudian sujudnya itu sujud kepada orang tersebut, itu yang dilaknat Allah. Kita bangun makam wong soleh, terus sholatnya madep nih makam tersebut, nyembah nih makam tersebut, mengharap nilai kebaikan dalam arti orang soleh tersebutlah yang bisa memberikan nilai berkah kebaikan. Itu yang terjadi, yang tidak diperkenankan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Jadi membuat masjidnya di makamnya orang soleh atau nabinya itu, dia sholatnya menghadap, ya, para orang soleh, ya, menyembah para orang soleh, dianggap sebagai sesuatu yang bisa memberikan berkah selain dari Allah. Lah, apakah yang terjadi di kita demikian? Tidak, kan? Tetap di situ ada ruangan yang berbeda, sehingga sholat kita tetap menghadap kiblat, tetap menyembah kepada Allah. Sujudnya pun juga tidak mensujudi makam tersebut. Bahkan di saat waktunya sholat, kita tetap akhirnya yang menempati tempat sholat semestinya kan menghadap ke kiblat, ya, sujud rukuknya juga sesuai dengan aturan sholat yang semestinya. Ya, makamnya kita tinggalkan karena kita tahu bahwa sholat itu adalah bagaimana kita ini munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapapun makhluknya Allah, ya, tidak mungkin akan bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beda. Dalam hadis Muslim juga disampaikan, ya, la tajlisu alal kubur, la tusallu ilaiha wala alaiha. Ya, kita tidak boleh duduk di atas kubur. Lah, kemarin di depan sudah disampaikan, ya, duduk dan lain sebagainya yang diharamkan, yang tidak diperkenankan itu duduk di qadil hajat, BAB, buang air, ya. Terus sholat tusallu ilaiha wala alaiha. Kita tidak boleh sholat menghadap pada kuburan atau di atasnya kuburan. Dan di sini ada beberapa pengertian, ya, ada yang mengatakan memang tidak bolehnya itu diantaranya kanat al yahud wan nasoro yasjuduna li kuburi anbiyaihim ta'dziman li sya'nihim wa yaj'alunaha qiblatan yatawajjahuna fis sholati nahwaha ittakhadhuha awthanan lahum. Di orang-orang Yahudi Nasrani itu sujud, ya, menghadap kuburnya nabinya, mengagungkan nabinya, menjadikan kuburnya nabinya itu sebagai kiblat. Kalau sholat menghadap ke arahnya, menganggap atau menjadikan, ya, para nabinya itu seakan-akan berhala yang ia sembah. Nah, itu yang menjadikan tadi sampaikan Allah qatalallahu al-yahuda tadi, diantaranya di sini sampaikan seperti itu. Wa mana al-muslimina min dzalik, kemudian Nabi mencegah orang-orang Islam melakukan seperti itu. Nah, yang terjadi kemudian sekarang itu kan bukan demikian. Maka di sini Al-Baidawi menyampaikan qol wa amma man ittakhadha masjidan fi jiwari sholihin. Kalau memang ada orang yang menjadikan masjid di sebelahnya orang soleh, maka sudah tabarruk bil qurbi minhu la li ta'dzimin lahu, tapi kita mengharap tabarruk karena kita berdekatan dengan orang soleh,
Ali ta'dzimin lahu, tidak mengagungkan kepadanya. Dalam arti mengagungkan itu mengagungkan yang salah. Kalau mengagungkan dalam arti menghormati itu beda. Nah, takzim yang dilarang itu takzim yang seakan-akan dia itu ya sudah seakan-akan seperti Allah, dimuliakan yang sampai disembah. Kalau takzim dalam arti dimuliakan, dalam arti kita itu mengagungkan posisinya, menghormatinya, itu beda, nggak apa-apa. Walali tawajjuhin nahwahu, dan juga tidak dengan tujuan kita sholatnya itu menghadap ke arahnya, maka di sini tidak masuk dalam kategori yang dilarang. Oh gak apa-apa, sekarang banyak masjidnya orang Islam juga ada makamnya, tapi makam di situ kan tujuan kita tidak sholat menghadap makam kan, tidak memposisikan orang soleh itu dianggap sebagai Tuhan, tidak menyembah kepadanya, tidak menganggapnya seperti berhala, tidak mentuhankannya, tapi kita hanya berharap mendapatkan berkah karena kita berdekatan dengan orang soleh. Makanya ada juga orang itu kan dimakamkan di tempat di mana dia meninggal. Boleh dia minta tempat lain pindah kalau memang ada beberapa alasan yang nilainya itu dianggap lebih baik, diantaranya dia pengen dimakamkan dekat dengan orang-orang soleh misalnya. Nah ini kan artinya ada nilai-nilai sendiri kedekatan kita dengan orang-orang soleh, dengan makamnya orang soleh sekalipun. Makanya beruntung sekali misalnya di sebuah desa itu ada orang solehnya, terus kemudian dimakamkan di situ. Ya, meskipun seandainya kita tidak bisa dimakamkan cedek oleh pas sebelah itu, paling tidak kalau di area yang sama itu kan kita berharap akan mendapatkan barokah ya dari kedekatan kita atau satu lokasinya kita dengan orang soleh. Tapi yang pasti banyak keterangan bahwa orang soleh, orang baik itu memang bisa memberikan berkah. Ada juga yang bahasanya melarang orang Islam jangan menjadikan atau ya menjadikan kuburannya orang soleh dijadikan sebagai masjid. Itu kenapa dilarang? Kita itu menyerupai dengan orang Yahudi, orang Nasrani ya, tasyabuh, menyerupai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak diperkenankan dalam Islam. Masjid itu harus dijaga kebersihannya, sehingga setiap hal perilaku yang berpotensi mengotori masjid itu dilarang. Ngejak cacil iring masjid itu apa enggak? Ya enggak apa-apa ngejak cacil, sehingga itu tuh ngotori masjid. Nah kalau anakku tak jadi masjid mesti ngotori, ya berarti gak itu. Mergo gak itu ya mesti ngotori ini aku mau. Dan anakku tak jadi masjid, aku bisa njogo kebersihannya ya enggak apa-apa kan. Hanya kalau misalnya kita ngajak anak kecil ke masjid itu kadang-kadang di situ juga disampaikan kan, nah anak kecil itu dulu bisa dijogo dari kebersihan ya nggak boleh. Kalau misalnya zaman dulu sing diurungono pempes, aku mau nak ngejak cacil itu masjid, itu berpotensi besar, sangat mengkhawatirkan dia akan ngompol di masjid. Yo jojak di masjid. Kalau seandainya saya ajak di masjid terus ngompol kira-kira piye? Ya berarti sampean tanggung jawab ngresihi. Nah dari kekhawatiran kita ya, tindakan kita bagaimana kita ngejak anak kecil ke masjid yang berpotensi ngompol? Sebesar apa kekhawatiran itu? Kalau kekhawatiran kita itu lebih cenderung akeh ngompoli daripada gak, ya berarti tidak boleh. Seakan-akan kita itu sudah sengaja akan motori, karena perasaan kita itu sudah cenderung akeh ngompoli daripada gak. Terus ngerti nak kemungkinan besar akeh ngompoli kok bocah di masjid kan seakan-akan gue pengen ngompoli masjid kan begitu. Maka yang benar tidak. Tapi kalau misalnya potensi ngompolnya sedikit, akeh gak ngompoli daripada ngompoli, berarti sampean aja ini gak apa-apa. Kalau ternyata kok jadi ini ngompol, ya berarti kamu tanggung jawab untuk membersihkan. Jawab untuk membersihkan.
membersihkan, itu arahnya ke sana. Jadi kalau misalnya sudah karuan pasti ngotori ya nggak boleh, tapi kalau masih kemungkinan ngotori, kemungkinan tidak, nah ini kemungkinan ini besar yang mana? Kalau besar ngotorinya ya jangan, kalau besar tidaknya nggak apa-apa. Ketika besar tidaknya mengotori itu menjadi nggak apa-apa, terus kamu lakukan kok ternyata ngotori, berarti kamu tanggung jawab untuk membersihkan. Kecuali kalau memang proses yang kita lakukan itu secara nilai ada kaitannya dengan bawaan karakter dibangunnya masjid tersebut. Sampean ke masjid sholat, terus berarti sholatnya sampean ke masjid itu perilaku yang memang sudah sesuai dengan bawaan ya, masjid itu dibangun. Masjid dibangun kan tujuan utamanya kan sholat. Sampean teko sholat, aslinya segala nopo biasa ya, orang kok ngompolan yoga sehat gak masalah. Dan waktu sholat tiba-tiba ono gempa, ono apa suara petir atau apa ono, sehingga akhirnya terus kaget, takut, dadaan ngompol, kroso. Itu kan artinya sebuah kejadian yang memang tidak kita sengaja, bukan karena unsur kesengajaan kita, bukan karena kesalahan kita. Dari sini ketika kemudian terjadi ngompol seperti itu, pembersihannya bisa kita menggunakan fasilitas yang dimiliki masjid. Lu sing ngompol lho kowe lho, aku mau ngompol itu waktu aku sholat, wayahe sholat dadaan. Ya biasanya gak ngene iku, ngomong kejadian ngono iku aku gak ngerti. Nah, ini kan artinya unsur sebuah kejadian yang memang bukan kesalahan kita, karena memang itu tidak kesengajaan, sebuah musibah, sebuah akibat yang kita lakukan di situ memang tuntutan kita untuk menjalankan sholat. Jadi tidak boleh memarahi anak kecil. Kon ngejarno cah cilik, itu waktunya kapan? Nak wayahe wong sholat lho, wong maca Quran lho kon meneng. Orang sholat itu maca Quran itu kon meneng, ganggu wong sholat ning masjid. Ana wong sholat cah cilik rame-rame ning masjid kok gak itu kon meneng. Ya wong tuane kon go mulih. Artinya kita itu harus perlu tahu kan prioritasnya itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jaga. Tidak ada nilai ketentuan, nggak apa-apa kita tidur di masjid. Tapi apakah terus kemudian kita tidak boleh melarang orang tidur di masjid? Ya kita melihat kan, memang aslinya masjid itu hak umum. Semua orang muslim bisa masuk ke masjid. Terus ketika masuk di masjid, orang umum masuk ke masjid ngapain? Apakah kudu sholat? Enggak ada bahasa kudu sholat toh. Karena masjid tidak hanya untuk sholat, iktikaf juga bisa. Terus ya pokoknya intinya diantaranya adalah tidak dalam hal maksiat, yang urusannya dengan ibadah, tidak dengan maksiat, dan juga tidak urusannya dengan nilai-nilai ekonomi atau bisnis. Makanya ono wong sing apa jenenge terkait dengan nilai duniawi, ono wong dodolan nggone masjid dongakno muga-muga gak payu, muga-muga gak untung ya. Ora ono wong ngono barang ilang masjid dongakno muga-muga ora ketemu barang ilangi. Lah ini kan artinya memang masjid tidak untuk nilai-nilai duniawi seperti itu. Tapi nak misalnya turun-turun di masjid itu dilarang, nggak apa-apa istirahat di masjid. Tapi kalau misalnya dari takmir masjid itu untuk nyuruh orang untuk keluar dari masjid, kira-kira itu pelanggaran atau tidak? Masjid itu boleh ditutup, dikunci pintunya di luar waktu sholat. Nah waktu sholat gak itu. Wayah sholat kudu dibuka biar orang-orang sing pengen sholat, wayah sholat jam buka. Itu kita melarang orang sholat di masjid karena memang masjid itu diciptakan, dibangun misalnya untuk sholat. Nah, sehingga ketika kita melarang mereka sholat itu nggak benar. Tapi kalau selain sholat nggak apa-apa.
Nggak apa-apa itu artinya memang boleh secara umum, atau nggak apa-apa itu dalam arti wong mereka lo punya hak. Orang melarang haknya orang lain kan nggak boleh. Ini masjid kan punya umum. Saya termasuk orang muslim, berarti saya bisa masuk masjid kan? Ya bisa. Ya wes saya masuk masjid, turun masjid loh. Tidur di masjid kan nggak dilarang kan secara hukum. Ya memang iya tidak dilarang, tapi artinya bagi orang yang punya wewenang nadhir ya, yang punya tanggung jawab menjaga masjid itu, dia punya hak untuk mempertimbangkan mana yang lebih maslahat. Sehingga kingku nak tak jarno wong turunin kini, maka yang terjadi nanti akan khawatir mungkin ono barang sing hilang atau mungkin dan lain sebagainya lah. Sehingga ketika ada pertimbangan maslahat iki wong ikon turun ning jowo ya suruh keluar. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada alasan lain, yo aman, nggak masalah, pokoknya nggak ada yang dikhawatirkan sama sekali, kok melarang, ya nggak boleh kan, karena itu hak dia. Sehingga ini ada pertimbangan-pertimbangan ya, yang menjadikan sebuah pertimbangan untuk mencapai kemaslahatan masjid itu. Yang paling utama masjid itu adalah untuk sholat, sehingga saat sholat kok dikancing kayak itu wong lebu ya nggak boleh. Dikutunikan itu. Terus kemudian seperti fasilitas yang lain itu, kalau kita arahkan kepada orang datang ke masjid, itu kalau kita sesuaikan masjid dibangun tujuan utamanya untuk sholat, buktinya kalau orang menutup pintu masjid, mengunci pintu masjid di saat sholat tidak diperbolehkan, tapi untuk mengunci pintu masjid selain di waktu sholat itu diperbolehkan. Itu artinya tujuan utamanya masjid kan untuk sholat. Nah, wong teko ring masjid sholat, itu artinya mereka itu adalah undangan masjid, tamune masjid. Sehingga fasilitas yang benar itu adalah fasilitas untuk memfasilitasi orang itu dalam keadaan ketika dia sholat, mestinya demikian. Enggak sholatnya ben khusyuk, tak tukone AC, nggak apa-apa. Karena dia itu sholat itu datang dari jauh, terus kemudian yang nggak datang dari jauh sih ya, karena dia datang dari rumah ke masjid sholat, perjalanan atau waktu sholat itu kadang-kadang juga dalam keadaan haus, disiapkan minuman untuk mereka yang sholat, nggak apa-apa. Tapi kalau menyiapkan minuman di masjid untuk mereka yang kemudian terus perjalanan ya, bonek misalnya terus mampir masjid ngombe nenggone banyu masjid, saya pikir nggak boleh. Karena masjid itu juga sebuah sesuatu yang punya jati diri lah katakan. Sehingga masjid itu punya hak milik. Nah, hak milik masjid itu ya tasarufnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan masjid. Nah, ini mestinya kaitannya dengan yang ngatur adalah nadirnya. Nadir ini juga harus tahu bahwa kebutuhan masjid itu apa, kepentingan masjid itu apa. Dalam gambaran lain tidak harus bentuk masjid lah, bentuk anak kecil misalnya. Ono cah yatim, sugih, terus kemudian orang tuanya itu memberikan fasilitas gawe wong-wong umum, wong lewat-lewat, wong bonek dikai minuman. Itu kalau orang menilai itu lho bodone anak yatim lapo mbok gawe tasarruf bentuk ngono iku. Kamu nggak punya hak untuk mengikhlaskan. Ini juga kaitannya dengan nilai-nilai kemasjidan juga mestinya seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk fasilitas yang luar biasa tadi itu memang diperuntukkan untuk mereka yang jamaah di masjid, ya nggak apa-apa kan. Sholat maghrib, nunggu isya, terus ono ruangan kamar sing ning kono memang kelasnya bagus, beda iku ora usah mulih, nyaman ning kono sak-isake bisa. Nggak apa-apa. Tapi nak terus digawe fasilitas yang luar biasa seperti itu, terus digawe ya kayak ngomong sing lewat-lewat sing iku ben jam 9 malam teko, turu kono jam 3 berangkat maneh.
engko ning dalan gak sholat pisan lho. Artinya kan berarti fasilitas itu hanya fasilitas dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kalau bentuk semacam itu, masjidnya itu opo bahasanya gitu. Nggak ada kemaslahatannya untuk masjid. Lo kan meramaikan masjid itu kan rame wong turu. Lalu sampean mendatangkan orkes rame berdua, meramaikan masjid, iya rame dengan orkesan. Artinya rame sendiri kan ada batasan nilainya. Rame dalam hal apa, rame untuk apa, ini juga ada batasan-batasan yang harus kita pahami. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ta'atha ngutus sinten an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan ing jaran ya wong sing nunggang jaran. Fajaat mongko teko apa khail biro julin kelawan wong lanang bisariatin kelawan saka min sawaril masjidi kang saking piro-piro sokone masjid. Al hadits muttafaqun alaih. Jadi ini itu pernah ada seorang kafir yang menjadi tawanan yang diikat di salah satu tiangnya masjid, sehingga akhirnya menjadi sebuah dasar bahwa orang non muslim itu boleh atau ya bisa atau boleh masuk di sebuah masjid. Tadi dari awal saya sampaikan bahwa masjid itu adalah tempat untuk ibadah. Karakternya masjid adalah karakter ibadah. Sedangkan orang kafir itu orang yang tidak berkarakter ibadah karena dia tidak percaya terhadap Allah, tidak iman terhadap Allah, sehingga dia memang bertentangan kan. Orang kafir itu karakternya memang tidak ibadah, sedangkan masjid itu karakternya adalah tempat hanya untuk ibadah. Nah saiki ono wong kafir ning jero masjid itu opo gak? Ya, ini sering dibahas juga kan. Orang itu wong kafir mlebu masjid. Ada yang mengatakan sing dilarang itu dengan Masjidil Haram. Anak masjid liyane itu ya masjid-masjid kita, masjid ini nggak apa-apa ya. Bahkan di Mesir juga banyak yang orang-orang non muslim mlebu ning masjid misalnya dengan catatan harus tertutup auratnya, harus suci dari najis dan seterusnya ya, macam-macam itu. Hanya sekedar imannya saja yang belum ada. Nah di sini ini pernah terjadi orang tawanan masih kafir laki-laki ini dibawa terus masuk masjid, diikat nih salah satu tiang yang ada di masjid. Ini menunjukkan bahwa di situ adalah orang kafir boleh masuk di masjid. Hal ini dilakukan oleh sahabat, namun beliau Nabi tahu hal itu dan tidak menentang, sehingga dianggap ini adalah bagian dari hukum yang bisa kita jadikan sebagai dasar. Alasannya di sini diantaranya boleh itu kalau memang ada hajat. Fihi jawazu dukhulil musyrik al masjid idza kana lahu fi hajah. Kalau memang ada alasan-alasan yang terkait dengan masuknya orang kafir ke masjid, itu diperbolehkan. Di antaranya hajate ning kene jarene ana wong utang. Ning jero masjid gak metu-metu. Padahal wayahe nyaur misalnya. Dan dia ngerti, sing ngutangi aku wong non muslim, tak kira mlebu masjid deh gawane mlebu. Terus termasuk hajat lagi itu kalau misalnya ning gone negara Islam ono kafir dhimmi, wong kafir tapi siap hidup bersama orang Islam.
terus punya kasus yang perlu diselesaikan. Penyelesaiannya qadhi ada di masjid. Nah, sepiye mana penyelesaian di masjid ya wong kafir sing wong dhimmi sing duwe masalah diselesaikan yang mlebu masjid kan, karena akan diselesaikan. Ada beberapa yang menyampaikan di saat Nabi juga ada, cuma nanti kemudian ada yang komentarin loh itu khususnya Nabi. Terus bahasa wa amma qaulu ta'ala fala yaqrabul masjidal haram fal murad bila yumakkinuna min hajjin, sing dimaksudke yaitu mlebu Masjidil Haram itu untuk haji, demikian juga untuk umroh. Ya, ini beberapa pendapat-pendapat yang disampaikan ya dalam kitab ini. Ini ada wakaan al musannaf saqahu li bayani jawazi dukhulil musyrik al masjid wa huwa madhab imamihi fi ma ada al masjidal haram. Ya, dalam madhab muslim ini garis besarnya itu disampaikan itu wong musyrik mlebu masjid sakliyane Masjidil Haram. Dengan catatan tadi ya, yang penting auratnya tetap tertutup, keadaannya tetap suci ya. Ya cuma non muslim ngono wae. Selain Masjidil Haram diperbolehkan. Ini kesimpulan dari pendapat musannaf dalam keterangan-keterangan disampaikan. Takut. Utang kali non muslim itu, apakah besok misalkan kita punya link sama non muslim itu benjing kayak terkisah, tapi tetap kita di hukum itu takwa maksiat itu artinya yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh beliau Nabi. Kalau Nabi mengajarkan kita itu untuk ya berbuat adil, kalau Nabi itu memperbolehkan kita itu berinteraksi sosial dengan orang non muslim ya dengan cara-cara tertentu, kemudian kita melanggar, ya ada penyelesaiannya. Sehingga seandainya kita ini mendolimi orang kafir, ya, misalnya kafir dhimmi loh ya, bukan kafir harbi ya, kafir dhimmi, terus kita curi barangnya ya, atau ketika jual beli kita tipu, itu nanti kita juga ada hisabnya terkait dengan kesalahan yang kita lakukan. Cuman untuk maksimal mentok sampai menyelamatkan nggak ada, paling-paling ngurangi. Kalau kita kaitkan dengan cerita yang umum ya, yang sering kita dengar, yang sering ya, yang sudah umum loh, mutawatir. Siapa Abu Lahab ya? Karena beliau itu memerdekakan ya, budaknya untuk menyusui beliau Nabi ya, karena senangnya atas kelahiran beliau Nabi, kan sebuah kebaikan kan. Nah akhirnya kan ketika setiap hari Senin kan diringankan atau diselamatkan dari siksanya, itu kan sebatas mengurangi kan, tidak sepenuhnya selamat enggak, tapi ada pengurangan. Nah kebaikan sebatas apa kebaikannya ya, sebatas itu juga pengurangannya kan begitu. Kalau seandainya nengkono iku asline misalnya levelnya itu level 9, karena dia punya kebaikan-kebaikan yang mungkin levelnya jadi 8, dia tetap disiksa tapi level 8, kan mungkin juga seperti itu.